Coba diulangi, Pak. Suara saya ya, Ustaz. Sekarang gimana, Ustaz? Bisa terdengar ya? Ya, terdengar, Pak. Ya, Ustaz. Tadarus Al-Quran, apakah seorang karyawan yang sedang aktif jam kerja diperbolehkan membaca Al-Quran di sela-sela load pekerjaan yang tidak banyak? Demikian, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagi karyawan yang sedang berada di jam kerja, bolehkah dia membaca Al-Quran ketika Ramadan dalam rangka untuk tadarus di kondisi load kerjaan yang tidak banyak? Kata kuncinya dalam hal ini adalah selama tidak mengganggu jam kerja, satu. Yang kedua, dan dia dalam posisi siaga kerja. Sehingga kalau dia berada di kantor, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia bisa selesai selama 3 jam. Sehingga dia masuk dari mulai jam 8 misalnya, sampai jam 11 sudah selesai. Sampai duhur sudah selesai semua. Udah? Setelah sudah selesai, ya dia kosong. Cuman dalam hal ini dia tidak boleh pulang, karena harus dalam kondisi siaga kerja. Boleh nggak di waktu kosongnya tadi dia gunakan untuk baca Quran? Insya Allah tidak masalah selama tidak dilarang dalam peraturan perusahaan. Kalau perusahaan melarang, ya tidak boleh. Tapi kalau perusahaan tidak melarang, maka Anda diperbolehkan menggunakan waktu kosong tadi untuk belajar atau untuk membaca Al-Quran. Nah, sehingga tetap siaga, tidak kemudian udah kosong nih, terus ke masjid. Padahal ke masjidnya mungkin agak jauh. Sehingga dia lebih banyak duduk di masjid, baca Quran. Nanti kalau sewaktu-waktu ada tugas, orangnya nggak ada. Tidak demikian. Tapi dia tetap di posisi siaga kerja, dan apa yang dia lakukan dalam hal ini tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya ini sedikit keluar dari tema, Ustaz. Izin bertanya, Ustadz. Alhamdulillah, Ana masih punya orang tua yang lengkap, ayah dan ibu. Namun, Ana tinggal di Jawa, sementara kedua orang tua tinggal di Sumatera. Bagaimana cara berbakti kepada ayah dan ibu dengan kondisi berjauhan seperti ini? Jazakallah khairan. Standar berbakti itu dikembalikan kepada urf. Perintah Al-Quran sifatnya umum. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Dan di antara bentuk berbuat baik itu adalah mendoakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu bagaimana kalau berjauhan? Ya tentu saja standar berbakti jauh dan dekat itu berbeda. Andai kan orang tua Anda berada di samping rumah, tapi Anda tidak pernah menjenguk kecuali setahun sekali misalnya, maka orang akan mengatakan, ini anak yang durhaka. Masa orang tua di sampingnya, atau satu kampung dengan dia, tapi dia tidak pernah menjenguk orang tuanya kecuali setahun sekali. Ini jelas pelanggaran. Oleh karena itu dalam hal ini, bolehkah seorang yang berjauhan dengan orang tuanya, dia mengunjungi orang tuanya setahun sekali? Ya, tergantung pada kondisi masing-masing daerah. Kalau jarak safar yang masih cukup dekat, misalnya hanya ditempuh selama 5 jam, 6 jam, barangkali kalau setahun sekali orang tua akan kecewa. Tapi kalau ditempuh selama 10 jam atau belasan jam, berat sekali untuk bisa ke sana. Ya mungkin setahun sekali orang tua akan toleransi. Apalagi di zaman sekarang, anak bisa menjalin hubungan dengan orang tua melalui telepon atau bahkan video call, sehingga bisa sama-sama saling lihat wajahnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya ada raise hand dari teman-teman di meeting room, silakan. Yang bertanya, langsung dibuka mic-nya, dan video juga boleh, video dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, Ana mau bertanya. Ini kan istri sedang masih menyusui ya, dan di tahun kemarin juga puasanya juga tidak berpuasa juga karena masih menyusui. Di tahun ini juga sedang menyusui. Itu bagaimana Ustadz hukumnya, berpuasa atau tidak, atau seperti apa Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Jazakallahu khair. Menyusui yang boleh tidak berpuasa itu jika ada alasan, yaitu khawatir terhadap kesehatan bayi. Jadi misalnya, kalau ini saya tinggal puasa, bayi ini masih kuat karena sudah ada MPASI. Walaupun mungkin nanti ASInya nggak keluar di jam tertentu, jam 3 sudah nggak keluar Pak ASInya Pak. Tapi sebelum itu masih keluar. Dan anak ini sudah dapat tambahan makanan pendukung ASI atau pakai susu formula misalnya, yang bayi itu juga biasa pakai susu formula tambahan, insya Allah tidak masalah, sehingga tidak perlu untuk meninggalkan puasa karena yang bersangkutan bisa berpuasa. Jangan karena yang penting kan menyusui, ya menyusui, tapi kalau tidak ada kekhawatiran apapun meninggalkan puasa, Anda bisa jadi masuk kategori meninggalkan kewajiban. Maka wanita ini sebaiknya kalau bayinya sudah bisa diberi MPASI, kemudian bisa ditinggal untuk puasa karena sudah gede, misalnya di umur setahun lebih, maka sebaiknya ibunya berpuasa. Wallahu alam. Tapi beda dengan yang ASI eksklusif ya, di usia 6 bulan ke bawah, di mana bayi ini tidak punya asupan nutrisi selain ASI dari ibunya. Dikasih yang lain belum waktunya. Maka ketika ibunya puasa mungkin akan beresiko bagi bayi. Sebaiknya seperti ini, ibunya tidak berpuasa dan nanti dia qadha di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, berikutnya Kang Deddy Mursalin, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada izin 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah untuk itikaf kita bisa lakukan di musola ataupun ya tempat-tempat tertentu yang dianggap tempat sholat? Yang kedua, untuk kita yang bekerja Ustadz ya, kemungkinan berat untuk melakukan itikaf karena ya dalam fisik kita yang mungkin nggak akan kuat untuk kerja besoknya lagi. Itu sebaiknya apa yang terbaik Ustadz, yang sepadan penggantinya agar ya kita bisa mengisi walaupun kita bekerja, mungkin malamnya tidak banyak waktu untuk beritikaf, tapi kira-kira amalan apa yang baik kita lakukan untuk sebagai penggantinya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barangkali saya bicara untuk konteks bapak-bapak yang kerja di job site, yang Anda di situ ada komplek untuk sholat, ada tempat sholat khusus, musola, bahkan masjid itu dipakai untuk Jumatan, seperti di offshore atau di mana misalnya di tengah hutan atau di pemukiman masyarakat, lalu ada job site. Wallahu alam. Pertama dalam hal ini, bolehkah masjid itu dipakai untuk itikaf? Yang lebih tepat boleh. Karena masjid itu ada 2. Ada masjid jami' dan ada masjid jamaah. Satu lagi, masjid rumah. Masjid jami' adalah yang dipakai Jumatan. Masjid jamaah yang tidak dipakai Jumatan. Masjid jamaah ini contohnya musola di tempat kita. Masjid rumah itu berarti musola pribadi. Dan dulu sebagian sahabat punya musola pribadi. Baik. Dan yang boleh dipakai itikaf 1 dan 2. Maka Anda bisa itikaf di masjid jami' atau masjid jamaah. Berikutnya, sebagai pekerja nggak bisa itikaf. Karena nanti kalau itikaf kerjanya ngantuk, nggak kuat. Apa yang harus dilakukan? Mungkin perlu bertanya dulu. Kira-kira Anda butuh waktu berapa
jam minimal untuk bisa tidur lelap yang dibutuhkan agar kerja tidak ngantuk. Saya 5 jam cukup, Pak. Baik, kalau 5 jam cukup, berarti nanti Anda tidur malam 5 jam. Nah terus gimana kalau mau itikaf? Misalnya kita masih memperjuangkan untuk itikaf ya. Itikaf itu tidak harus melek. Boleh itikaf dan ada momentum tidur ketika itikaf. Ada waktu tidur. Sehingga di dalam masjid, tapi dia tidur. Yang penting di dalam masjid. Karena yang membedakan antara yang berdiam di masjid dengan tujuan iktikaf dan yang tidak iktikaf adalah niat. Saat Anda berniat, saya masuk habis maghrib misalnya untuk iktikaf. Terus dari maghrib sampai jam 11 malam Anda tidur. Anda sampai jam 11 malam terus tidur. Dari maghrib sampai jam 11 ibadah, kemudian tidur sampai jam 3. Terus sholat misalnya. Berarti mungkin Anda masih bisa dapat berapa jam itu? 5 jam. Dari mulai jam 11 sampai jam 3. Nah, di kondisi inilah seorang muslim sebenarnya masih bisa itikaf dengan kerja. Sehingga dia tidur di masjid ketika dia ngantuk gak kuat karena besok dipakai kerja. Insya Allah bisa. Tapi kalau sama sekali nggak bisa, Pak, malam kita juga siaga, Pak, sehingga malam harus ngantor. Oh, kalau begitu berarti Anda nggak bisa itikaf. Amal apa yang bisa menggantikan? Wallahu alam, kami tidak mengetahui. Tapi Anda bisa kerjakan amal apapun yang bisa mengisi waktu malam untuk ibadah, dengan baca Quran atau zikir atau apapun. Jadi dermimil zikir nggak pedot, dermimil zikir tidak putus. Komat kamir dikir terus. Kalau berhenti baca Quran dengan membuka HP atau mushaf. Alhamdulillah dengan cara demikian nanti waktunya bisa lebih efektif untuk beribadah semampunya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ini ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan, apakah sebaiknya itikaf di masjid atau ibadah di rumah saja? Jazakallah khairan. Kalau bicara terbaik, wanita yang terbaik di rumah. Sehingga beliau tidak ikut kegiatan iktikaf. Walaupun bolehkah wanita iktikaf? Boleh. Karena dulu ummahatul mukminin mereka iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja disyaratkan kalau wanita mau iktikaf tidak ganggu yang laki-laki. Sehingga dia berada di tempat yang aman, kemudian tidak menarik perhatian. Jangan sampai ketika iktikaf aromanya malah mempengaruhi yang ada di soft depan. Wah, kok wangi kayak gini, ini siapa? Ternyata ibu-ibu di belakang. Ada yang aromanya wangi sampai ke depan. Atau misalnya masjidnya terlalu terbuka sehingga kalau ibu-ibu tidur kelihatan. Nah, dalam situasi ini kami sarankan sebaiknya di rumah saja, daripada justru akan menjadi sumber fitnah. Bukannya pahala yang didapat, bisa jadi malah sumber dosa yang didapat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, saya ini sudah lama sekali tidak membaca Al-Quran. Masya Allah. Kira-kira sudah 20 tahun lebih saya tidak membaca Masya Al-Quran. Allah. Dalam 1 bulan terakhir kembali memulai niat membaca Al-Quran dan walhamdulillah sepekan terakhir sudah mampu membaca 2-3 juz per hari. Insya Allah 10 juz lagi menuju khatam sebelum Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi tenggorokan kering ketika membaca Al-Quran di masa puasa? Untuk sekarang setiap 5 lembar Al-Quran butuh 1 buah kurma. Matur nuwun Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Furqan ayat 30 Allah menceritakan
Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai kitab yang diboikot. Bagaimana bentuk memboikot Quran? Ketika orang tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, bahkan sampai ukuran tahunan tadi. Dan ini hal yang diadukan kepada Rasulullah SAW kepada Allah. Rasulullah SAW mengadukan kepada Allah tentang keberadaan umatnya yang seperti itu. Berarti kalau kita termasuk seperti itu, maka kita termasuk di antara yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Terus gimana Pak? Kan sudah terlanjur. Sudah terlanjur gimana? Ya itu kan kejadian dulu. Sekarang perbanyak mohon ampun kepada Allah atas tindakan kesalahan yang kita lakukan. Dan berikutnya berkomitmen untuk dekat dengan Quran sebisanya. Nah, alhamdulillah begitu berusaha untuk mendekat, sekarang sudah hampir mau khatam dengan keseriusan. Terus gimana kalau misalnya sedang puasa pengen banyak baca Quran? Biasanya tiap 5 lembar minum atau 1 kurma. Kalau puasa kan tidak mungkin. Tawakkal 'ala Allah, tetap baca walaupun Anda puasa. Bagaimana kalau ada ludah yang tertelan? Tidak masalah. Karena menelan ludah tidak termasuk membatalkan puasa, kecuali kalau ludahnya dikumpulin jadi banyak terus ditelan. Biar enggak haus. Nah, itu tidak boleh. Karena itu masuk kategori sengaja mengumpulkan air ludah untuk ditelan. Tapi kalau udah tertelan karena proses kita mengucapkan, proses kita bicara, membaca, terus kita telan, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Ya hanya itu. Dan insya Allah tidak sampai kehilangan kekuatan untuk bersuara, karena sejatinya yang kita lakukan masih sangat terbatas, masih pendek waktunya. Berapa sih? 2 jam. Ada yang sampai 10 jam gak berhenti. Dan dia bisa bersuara 10 jam. Nah, nanti juga disiasati dengan menghemat suaranya, jangan terlalu keras. Pelan-pelan saja. Yang penting didengar sendiri cukup. Wallahu alam. Demikian. Baik, cukup. Ustaz, baik Ustaz, sebelum kita selesaikan Ustaz, barangkali ada nasihat Ustaz untuk kita sebelum kita akhiri pertemuan kita Ustaz. Baik, kita tidak tahu apakah nanti kita bisa berjumpa Ramadan dengan ataukah tidak. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti kita bisa berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan ataukah tidak. Maka tanamkan tawakal kepada Allah untuk sesuatu yang belum pasti. Karena ketika kita berhadapan dengan yang tidak jelas, maka kita berusaha untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari keberhasilan di akhirat lebih tidak jelas. Manusia nggak bisa memastikan daripada mencari keberhasilan di dunia yang kelihatan. Kalau kita kerja mencari dunia saja, kita butuh tawakal, maka kita beramal mencari akhirat, kita juga butuh tawakal. Sehingga tetap berusaha keras untuk beramal sebisanya dan diiringi dengan tawakal kepada Allah. Dan kalau orang bertawakal, maka dia tidak akan ujub ketika beramal. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.